Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurul Fadila dengan NIM 22117080 dari kelas C Teknik Pertambangan. Saya di sini akan menjelaskan dampak negatif dan dampak positif pertambangan di Sulawesi. Salah satu sumber daya alam yang dimiliki adalah mineral batu bara yang termasuk dalam golongan sumber daya alam non-renewable. Mineral merupakan salah satu bahan galian. Selanjutnya, kegiatan pengambilan bahan galian disebut penambangan. Seperti yang dijelaskan Dinas Energi, Sumber Daya dan Mineral bahwa penambangan adalah kegiatan untuk mengambil bahan galian yang dilakukan baik secara manual maupun mekanis, dari pengupasan lapisan, penambangan bahan tambang, pemuatan, hingga pengangkutan. Dampak kegiatan pertambangan jika tidak mendapat perhatian serius dari pihak perusahaan tambang dan pemerintah, maka akan menimbulkan kerugian besar bagi masyarakat, khususnya petani padi sawah. Fauzi 2006, salah satu masalah yang dihadapi dalam pembangunan adalah bagaimana menghadapi trade-off antara pemenuhan kebutuhan pembangunan dan upaya mempertahankan kelestarian lingkungan. Dampak negatif pertambangan yang pertama, kerusakan benteng lahan yang biasanya berupa hilangnya vegetasi. Yang kedua, pendangkalan bendungan akibat erosi tanah. Yang ketiga, hektar lahan pertanian tertimbun lumpur. Yang keempat, terjadinya degradasi kualitas air dan udara. Yang kelima, berkurangnya musim tanam padi sawah. Dan yang terakhir, menimbulkan penyakit berupa penyakit kulit dan penyakit batuk. Sumber kerusakan yang pertama, erosi tanah dapat menimbulkan endapan lumpur di lahan pertanian. Yang kedua, limbah tambang seperti air yang digunakan mengandung minyak. Pelaku kerusakan di sini ada dua. Yang pertama, izin usaha pertambangan. Yang pertama itu pemerintah, perusahaan tambang, dan rakyat. Dan yang kedua adalah konversi lahan. Yang pertama itu ada perusahaan tambang, pemerintah, dengan rakyat. Kendala dalam mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama, lemahnya penegakan hukum. Yang kedua, kurangnya sistem pengawasan. Yang ketiga, keterbatasan anggaran dan keterbatasan teknologi. Alternatif kebijakan dalam upaya mengatasi kerusakan lingkungan. Yang pertama, pajak lingkungan. Yang kedua, penyediaan lokasi pembuangan limbah. Yang ketiga, membatasi izin usaha pertambangan. Dan yang terakhir, reklamasi. Dan yang berikutnya yaitu dampak positif pertambangan. Menurut Kementerian SDM Pertiwi 2011, salah satu sektor yang menyumbang devisa negara dengan dominan adalah sektor pertambangan. Sektor ini menyumbang 36% dari pendapatan negara pada tahun 2008. Oleh sebab itu, keberadaan sumber daya alam ini memiliki potensi ekonomi yang harus dimanfaatkan secara optimal agar dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat. Namun, kemanfaatannya harus menggunakan filsafat bahwa kekayaan alam yang kita miliki akan habis dengan berjalannya waktu. Padahal kekayaan itu warisan anak cucu kita yang harus dijaga dan dikembangkan. Sebagai negara pengekspor nikel, Indonesia memiliki cadangan nikel mencapai 3,2 miliar ton atau 5% dari cadangan nikel seluruh dunia. Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara merupakan wilayah yang cukup kaya dengan aneka jenis tambang. Jenis produksi pertambangan yang menonjol di daerah ini adalah pertambangan nikel dan aspal. Inilah salah satu faktor menyebabkan beberapa investor nasional maupun asing yang bergerak di bidang pertambangan tertarik untuk berinvestasi di daerah ini. Ada beberapa wilayah yang menjadi daerah tempat perusahaan tambang melakukan eksplorasi, utamanya Kabupaten Konawe Selatan, Konawe Utara, dan Buton. Dampak positif pertambangan ada 3. Yang pertama, menampung tenaga kerja. Perusahaan tambang banyak menyerap tenaga kerja, dalam hal ini menerima dan menampung tenaga kerja di sekitar wilayah pertambangan, terutama masyarakat lokal. Yang kedua, meningkatkan ekonomi masyarakat. Hadirnya perusahaan tambang berdampak positif terhadap penerimaan tenaga kerja. Banyak masyarakat yang bekerja di perusahaan dan memperoleh gaji setiap bulannya. Yang ketiga, meningkatkan usaha mikro masyarakat. Dengan adanya perusahaan tambang dimanfaatkan oleh masyarakat untuk membuka usaha kecil-kecilan dan ditandai dengan banyaknya masyarakat yang membuka kios.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.